Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Budini di Mapel IPA. Hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak GLB dan GLBB. Simak baik-baik ya video pembelajarannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, yuk berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian gerak. 2. Siswa dapat memahami macam-macam gerak berdasarkan lintasannya. 3. Siswa dapat membedakan pengertian jarak dan perpindahan. 4. Menghitung jarak dan perpindahan. Yang pertama, kita akan belajar konsep gerak pada benda. Coba kamu bayangkan, kamu sedang di dalam mobil dan mobilmu melintasi jalan raya. Ketika mobil kamu melintasi jalan raya, lalu mobil kamu melintasi Riri yang sedang di tepi jalan, Riri yang berada di tepi jalan raya melihat kamu bergerak bersama mobil, dan kamu yang berada di dalam mobil melihat Riri bergerak berlawanan arah dari mobil kamu. Secara konsep, gerak bersifat relatif, tergantung pengamat dan titik acuannya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan titik acuan ini? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain. Titik acuan adalah titik awal benda. Sebagai contoh, sebuah apel berada di atas pohon. Hal ini merupakan titik acuan atau titik awal dari apel. Lalu, apel jatuh ke bawah, merupakan titik akhir. Secara konsep, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah bergerak. Contoh, saat kita menaiki mobil, pohon yang di tepi jalan pergi meninggalkan kita. Padahal yang bergerak adalah mobil di mana kita ada di dalamnya. Gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap titik acuannya. Maksudnya adalah suatu benda bisa saja bergerak, namun benda lain bisa saja dikatakan diam. Contohnya seperti ilustrasi sebelumnya saat kamu berada di mobil dan Riri berada di tepi jalan. Benda yang bergerak pasti memiliki lintasan-lintasannya. Macam-macam lintasan, yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, dan yang ketiga gerak parabola. Tetapi pada kelas 8 ini kamu hanya akan belajar gerak lurus saja. Gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan garis lurus. Contohnya, gerak mobil yang melaju. Unsur-unsur gerak yang kalian harus ketahui adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah total lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Contohnya sebagai berikut. Zaki bermain sepeda di jalan. Ia bergerak 500 meter ke kanan, lalu berbalik arah 200 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Maka berapakah jarak dan perpindahannya? Dapat digambarkan sebagai berikut. Zaki pada awalnya ada di posisi A dan berjalan menuju posisi B dengan jarak 500 meter dan berbalik arah 200 meter dari posisi B ke posisi C. Mari kita hitung jarak dan perpindahannya.
jarak sama dengan posisi A sampai posisi B ditambah posisi B ke posisi C sama dengan 500 ditambah 200 sama dengan 700 meter. Kemudian perpindahan sama dengan posisi A sampai posisi B dikurang posisi B sampai dengan C sama dengan 500 dikurang 200 sama dengan 300 meter. Pada gerak lurus terdapat kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Dan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Pada gerak lurus juga terdapat percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan di setiap waktu, dapat bertambah juga dapat berkurang. Gerak lurus ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Rumus GLB tidak terlepas dari kecepatan dan kelajuan. Rumus kelajuan V besar sama dengan S per T. V besar adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Rumus kecepatan V kecil sama dengan delta S per delta T. V kecil adalah kecepatan rata-rata, delta S perpindahan benda, dan delta T adalah interval waktu yang diperlukan. Gunakan rumus segitiga ini agar kalian dapat menjawab dengan mudah. Apabila yang ditanya kecepatan, maka kecepatan V ditutup, kemudian kita bisa lihat S dibagi T. Apabila yang ditanya S jarak, maka S ditutup, bisa kita lihat V dikali T. Dan ketika T yang ditanya, maka T yang ditutup dan dapat kita lihat S dibagi V. Mudah bukan? Contoh, sebuah mobil berjalan sejauh 120 meter selama 60 second. Berapakah kelajuan mobil ini? Mari kita jawab. Diketahui S sama dengan 120 meter, T sama dengan 60 second. Yang ditanya adalah kelajuan V kecil. Dijawab, V sama dengan S per T sama dengan 120 dibagi 60. Ayo, berapa jawabannya? Jawabannya adalah 2 meter per sekon. Jangan lupa ya satuannya digunakan. Ada yang masih bingung pakai rumus apa? Gunakan rumus segitiganya ya. Selanjutnya kita akan bahas materi gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. GLBB ada dua macam, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. GLBB dipercepat, contoh benda jatuh ke bawah. Misal, buah kelapa yang jatuh dari pohon ke bawah. GLBB diperlambat, contoh benda yang dilempar ke atas. Misal, kamu memiliki botol air minum dan dilemparkan ke atas. Rumus gerak lurus berubah beraturan ada 3. Namun biasanya untuk kelas 8 hanya terfokus pada satu rumus saja, yaitu rumus yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0 adalah kecepatan awal, Vt adalah kecepatan akhir, T adalah waktu, A percepatan, dan S adalah jarak. Contoh,
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 10 meter per sekon selama 30 sekon dengan percepatan 10 meter per sekon pangkat 2, maka berapakah kecepatan akhirnya? Mari kita hitung. Diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon, T sama dengan 30 sekon, A sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya adalah Vt. Maka pakai rumus Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T sama dengan 10 ditambah 10 dikali 30. Maka 10 ditambah 300 sama dengan 310 meter per sekon. Wah, mudah sekali bukan? Pasti kalian bisa mengerjakannya. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalian tetap semangat walaupun belajar jarak jauh. Patuhi protokol kesehatan dan tetap beribadah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.